batting. Ya, sukses untuk bisa juga membuka poin yang dimiliki oleh Pertamina Enduro 1-1. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Atmosfer panas langsung menyelimuti laga Final Four Pro Liga Putri 2026. Sejak peluit awal belum dibunyikan, aura pertandingan besar sudah terasa jelas di dalam Gor Volley Surabaya. Sorak penonton menggema, memantul di setiap sudut arena, bercampur dengan tensi tinggi yang mengalir dari para pemain di lapangan. Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro. Dua tim bertabur bintang yang sejak awal diprediksi akan menyuguhkan duel kelas atas. Dan benar saja, pertandingan ini bukan sekadar soal angka di papan skor, melainkan tentang adu mental, strategi, dan momen-momen krusial yang membuat siapapun terpaku menatap lapangan tanpa berkedip. Laga ini menjadi duel dua pemain yang pernah berduet dan meraih gelar Pro Liga 2024, Megawati Hangestri versus Kara Bajema. Megawati Hangestri yang sejak awal musim memperkuat Jakarta Pertamina Enduro, akhirnya menghadapi Kara Bajema yang baru gabung Jakarta Electric PLN untuk Final Four Pro Liga 2026. Hitter asal Amerika Serikat itu didatangkan Jakarta Electric PLN untuk menggantikan pemain asing mereka, Celeste Plak. Jalannya pertandingan sangat emosional. Rally demi rally berjalan keras. Pertahanan rapat, tempo cepat, dan intensitas tinggi menjadi gambaran utama jalannya pertandingan. Di tengah situasi itu, sorotan tertuju pada sosok pemain asing PLN, Neriman Ozoy. Pemain berpostur tinggi ini dikenal sebagai motor serangan timnya sepanjang musim. Gaya bermainnya mencerminkan tipikal Amerika Latin, eksplosif, penuh tenaga, agresif, dan tak ragu mengambil resiko. Spike keras dari sisi kiri kerap menjadi senjata utama Electric PLN, ditopang dengan kontribusi Kara Bajema dalam serangan yang keras dan penuh variasi. Namun pada laga kali ini, justru Kara Bajema yang dibuat terdiam. Di seberang net berdiri satu nama yang perlahan mengambil alih panggung, Megawati Hangestri. Sejak set pertama dimulai, Bajema langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap bola mengarah ke Megawati, tempo permainan seolah berubah. Lebih cepat, lebih tajam, lebih mematikan. Timing lompatan Megawati nyaris sempurna. Ayunan tangannya penuh tenaga, sudut pukulannya presisi, dan keputusannya di udara selalu datang pada saat yang tepat. Blok elektrik PLN berkali-kali terlambat sepersekian detik. Beberapa kali Kara Bajema dan Neriman Ozoy yang berdiri di barisan receive hanya bisa menoleh, menyaksikan bola meluncur deras, menghantam lantai tanpa sempat disentuh. Usai laga, Kara Bajema tak menutupi kekagumannya. Sebagai pemain sayap, saya terbiasa menghadapi spiker kuat di Eropa. Tapi kali ini rasanya berbeda. Daya ledaknya luar biasa. Ujarnya singkat, dengan ekspresi yang masih menyiratkan keheranan. Sepanjang pertandingan, Kara Bajema tampil habis-habisan. Ia melakukan receive, menutup celah pertahanan, membantu cover block, dan terus mencoba menjaga ritme permainan timnya. Namun, setiap kali Megawati mendapat ruang, bahkan hanya sesaat, pukulan kerasnya seperti tak memberi kesempatan lawan untuk bernafas, apalagi menyusun ulang formasi. Yang paling membuat Kara Bajema kagum bukan semata soal power. Megawati menghadirkan variasi yang membuat pertahanan elektrik PLN terus berada dalam tekanan. Kadang pukulan lurus tajam menusuk garis, di kesempatan lain cross keras yang mematahkan blok, bahkan sesekali tip halus yang mengecoh barisan belakang. Dia pintar membaca blok, bukan cuma soal tenaga, tapi juga cara berpikirnya di lapangan. Lanjut pemain asing PLN tersebut. Bagi Kara Bajema, duel ini menjadi pengalaman berharga. Tantangan menghadapi pemain dengan level seperti Megawati justru memaksanya mengeluarkan kemampuan terbaik di setiap rally. Pertandingan seperti inilah yang menurutnya membuat kualitas pemain terus berkembang. Dan dalam olahraga, kekaguman terbesar seringkali justru datang dari sisi lawan. Sementara itu, grafik permainan Jakarta Pertamina Enduro terlihat menanjak tajam. Laga ini menandai lahirnya versi terbaik tim asuhan Bulan Karslioglu di momen yang sangat tepat. Menghadapi salah satu kekuatan besar Pro Liga, Mega dan rekan-rekannya tampil menggila. Chemistry antar pemain terlihat semakin padu. Setiap rotasi berjalan rapi, transisi bertahan ke menyerang berlangsung cepat, dan komunikasi di lapangan menunjukkan kedewasaan tim yang telah belajar dari setiap pertandingan sebelumnya.
Jakarta Pertamina Enduro tak lagi bermain terburu-buru. Mereka tampil tenang, disiplin, dan tahu persis kapan harus menekan lawan. Sektor serangan menjadi senjata utama. Variasi spike dari Megawati, Wilma Salas, dan Irina Voronkova kini lebih kaya, sulit dibaca, dan efektif memecah fokus blok lawan. Dukungan umpan yang presisi membuat para penyerang mampu mengeksekusi bola dengan kepercayaan diri penuh. Di saat yang sama, lini pertahanan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Receive lebih stabil, blok lebih rapat, dan coverage semakin solid. Inilah wajah Jakarta Pertamina Enduro dalam laga ini. Bukan hanya agresivitas di depan net, tetapi juga ketangguhan bertahan di bawah tekanan yang menjadi fondasi permainan mereka. Dan dalam skema itu, Megawati Hangestri tampil dengan peran yang jauh lebih kompleks. Mega tidak hanya hadir sebagai mesin poin. Dalam situasi bertahan, ia menunjukkan kesiapsiagaan dan insting tajam. Setiap bola sulit yang mengarah ke area belakang selalu direspons cepat, menjaga bola tetap hidup, dan memberi kesempatan tim untuk kembali membangun serangan. Gerakannya efisien, posisinya tepat, reaksinya tenang, cerminan pemain yang memahami permainan secara utuh. Juara bertahan tim bola voli putri Jakarta Pertamina Enduro bersiap menantang diri untuk menjaga tahta mereka pada Proliga 2026. Jakarta Pertamina Enduro resmi diperkuat salah satu pemain asing terbaik yang pernah bermain di tanah air, yakni Irina Voronkova. Irina Voronkova kembali ke Indonesia setelah 2 musim yang lalu membela Jakarta Popsivo Polwan sampai meraih peringkat ketiga. Spiker berpengalaman asal Rusia itu akan mengisi 1 kuota pemain asing tim Pertamina dengan menggantikan Iana Sherban. Voronkova tampaknya menjadi pilihan tepat sebagai tambahan amunisi bagi tim besutan Bulen Karslioglu itu dalam menghadapi babak 4 besar. Pasalnya, Voronkova memiliki ketenangan dan kepemimpinan baik di lapangan yang diharapkan mampu mengangkat kepercayaan diri tim. Pemain berusia 30 tahun itu melengkapi kepingan yang tidak dimiliki Jakarta Pertamina selama putaran reguler. Apalagi Jakarta Pertamina harus mengejar ketertinggalan dari Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia yang tampil hampir sempurna selama putaran reguler. Megawati Hangestri Pertiwi DKK bahkan harus menelan 2 kali kekalahan saat bertemu Gresik Fonska pada putaran reguler. Gresik Fonska hanya merasakan 2 kekalahan sepanjang putaran reguler, itu pun karena tampil pincang tanpa pemain asing, Oleksandra Bitsenko dan pelatih Alessandro Lodi. Maka dari itu, Gresik Fonska masih menjadi lawan terberat bagi Jakarta Pertamina Enduro dalam tangga menuju perebutan gelar. Sementara Gresik Fonska justru menjadi satu-satunya tim yang tidak banyak melakukan pergantian, terutama tetap mempercayakan 2 pemain asingnya. Kedatangan Voronkova dapat dimanfaatkan untuk membuat lini serangan tim Pertamina lebih maksimal. Voronkova dan Wilma Salas akan menjadi tandem Megawati yang berposisi sebagai opposite. Sebagai tambahan informasi, Voronkova merupakan pemain yang memiliki kemampuan menyerang sangat baik. Dia merupakan peraih poin terbanyak pada putaran reguler Proliga 2024 dengan meraih 280 angka. Jakarta Pertamina akan menghadapi ujian pertama mereka pada babak 4 besar ketika bersua Jakarta Electric PLN pada Kamis 24 April 2026.